Masih hangat banget nih cuy, pencairan cuan dari aplikasi ini. Belum lama mengajukan tiba-tiba langsung masuk duitnya dan langsung masuk ke rekening. Tanpa menunggu lama, tarik aja dan bisa buat jajan dan juga beli gorengan. Dan pastinya di aplikasi ini nggak sebar data dan juga untuk biaya bunganya murah banget. Plus juga di aplikasi ini siapa saja bisa mengajukan. Mau kalian pengguna baru, pengguna lama, ataupun belum sama sekali pernah meminjam di aplikasi ini, itu bisa. Dan anti di autol. Oke, untuk lebih lengkapnya simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semua? Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman itu 600.000 dan di sini yang harus gue bayarkan yaitu 731.000 ya, karena ada biaya kalkulasi dan biaya tambahan lainnya. Nah, di sini gue mendapatkan tenor selama 2 bulan ya cuy, padahal di sini peminjamannya hanya 600.000 dan tiap bulannya itu gue harus bayarkan sebesar 360.000 untuk di periode pertama ya. Dan di sini periode pertama itu 16 Februari 2022. Selanjutnya di sini untuk periode kedua 19 Maret 2022 itu yang harus gue bayarkan yaitu 371.000 ya. Nah, jadi total yang harus gue bayarkan yaitu 731.000. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung untuk biaya peminjaman pokok 600.000, kemudian biaya tambahan dan biaya bunga lainnya itu adalah 131.000. Dan buat yang mengatakan bang kok mahal banget, nah ini tuh nggak mahal cuy ya, karena kita meminjamnya 600 yang dibayarkan 131.000. Apalagi kalau kita lihat di tenor ini gue mendapatkan 2 bulan ataupun 61 hari. Jadi ya ini menguntungkan banget cuy dan membantu banget ya, karena dengan tenor seperti ini biasanya sih kita dapatnya itu biaya bunga yang lebih gede lagi cuy. Namun ini malah membayar hanya sekitar 131.000 ya. Dan apalagi di sini tanpa biaya pemotongan ataupun untuk pencairannya itu bersih ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ingin mengajukan kemudian takut banyak pemotongan dan lain-lain, saran gue bisa coba di aplikasi ini. Lumayan hanya dengan KTP doang dan rekening. Namun kalau kalian mengincar limit yang lebih tinggi lagi, bisa kalian mengajukan di aplikasi ini sebanyak-banyaknya ya. Bisa 2 kali, 3 kali dan lain-lain. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Cash Cepat. Dan untuk aplikasi Cash Cepat ini saya rasa udah banyak orang yang pernah dicairkan di aplikasi ini ya. Dan ini adalah saudara dari aplikasi Ada Modal, kemudian Modal Nasional, kemudian apalagi cuy, ada lagi kok salah satu saudaranya. Namun yang gue lupa itu adalah aplikasinya sudah pernah dicabut izinnya oleh OJK ya. Gue nggak tahu apakah sudah diperpanjang atau gimana lagi. Yang jelas kemarin itu udah dicabut izinnya ya cuy. Dan
Yang tersisa hanya ada modal nasional dan ada modal ya teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini, ataupun mungkin sudah pernah lumer juga di ada modal ataupun modal nasional, coba kalian gaskan di aplikasi ini juga ya. Itu biasanya auto lumer ya. Ntar gua akan buatin videonya untuk pengajuan di kedua aplikasi saudaranya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu Cash Cepat Pinjaman Tunai. Namun di sini gua nggak tahu yang mendeveloperinya apa, soalnya di sini gua ada update lagi untuk persiapan membayarkan dan juga merawat peminjaman ini ya. Nah, dan di sini sih untuk aplikasinya sudah legal OJK dan bagian dari FPI, jadi nggak perlu ragu dan khawatir nggak bakalan sebar data kok ya, udah pasti aman. Namun kalau kalian yang ingin memastikan lagi, saran gue cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan terkait nama aplikasinya. Di situ kalian bisa lihat ada nama aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini bisa kalian dapatin melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun kalau kalian masih bingung gimana cara downloadnya dan nggak menemukan aplikasinya, bisa langsung ke Google Play Store saja. Tinggal kalian masuk, download, dan ya terserah dari kalian mau diajukan ataupun mau untuk perawatan atau mungkin mendapatkan undangan. Nah itu kembali lagi ke kalian ya. Nah di sini gue udah install. Untuk updatean terbarunya itu ada 6 Januari 2022, jadi baru banget. Dan saran gue sih kalau mungkin kalian ingin merawat ataupun mungkin aplikasi kalian itu versi yang lama, update terlebih dahulu ya cuy. Nah di sini untuk jumlah downloadnya 1 juta download ya, memang masih cukup kecil ketimbang pinjol-pinjol legal lainnya. Selanjutnya ratingnya 4,4, ulasan 393.000 ulasan ya. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ini lumayan menarik ya teman-teman. Nah di sini kami bisa lihat biaya bunga harian sesungguhnya. Kemudian di sini ada penjelasan juga, bayar kapanpun kalian mau selama masih dalam tenor yang ditentukan ya. Kalau lewat tenor ya itu biasanya ada biaya bunga tambahan per harinya dan biaya denda. Untuk peminjamannya hingga dengan 6 juta rupiah, namun biasanya sih kalau yang dicairkan di peminjaman perdana rata-rata 600 ribuan ya kayak gua. Dan oke, kemudian di sini proses pengajuan yang mudah, hingga 5 menit uang diterima. Selanjutnya di sini semakin tinggi skor kredit, biaya bunganya semakin rendah ya cuy. Nah jadi saran gua sih isikan saja semua dokumen yang mereka minta, soalnya itu berpengaruh terhadap skor kredit, dan biaya bunga kalian semakin tinggi, peminjaman kalian juga bisa mendapatkan yang lebih tinggi juga. Oke, selanjutnya di sini solusi dana tanpa jaminan untuk pekerja, pegawai, petani, dan UMKM. Kemudian di sini cash cepat, solusi berbagai situasi. Oke, selanjutnya di sini buat yang masih pemula ataupun baru pertama kali ingin meminjam, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, dan ya bisa kalian jadikan pembanding serta bahan acuan kalian sebelum meminjam juga ya cuy. Nah oke, selanjutnya di sini kita ke detail info aplikasinya. Untuk detail produknya di sini mereka menawarkan produk peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 3 juta rupiah ya. Kemudian APR-nya maksimal 36% per tahun, tenornya tergantung produk 61 sampai dengan 180 hari. Untuk total fee-nya plus interest tertinggi untuk seluruh tenor peminjaman 240.000 untuk peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan di sini kami bisa lihat semuanya untuk simulasi pembayarannya, dan di sini kalian baca saja. Dan di sini warga negara Indonesia berusia 18 tahun, memiliki identitas kewarganegaraan, memiliki handphone pintar dan pekerjaan stabil ataupun memiliki kemampuan membayar dan lain-lain ya. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya di sini ada ya. Kemudian di sini untuk tanggal rilisnya, dia dirilis sejak 6 Desember 2017, dan izin aplikasinya di sini hanya kamera, lokasi, dan juga ponsel ya, dan lain-lain ya teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Cash Cepat ya, dan untuk tampilan laman awalnya ini mirip dengan aplikasi modal nasional ya, kalau gua nggak salah. Namun ya memang mereka itu adalah saudara ya. Dan di sini kita kembali, tampilannya ya sama sih, nggak beda jauh dengan aplikasi ada modal, kemudian modal nasional dan lain-lain ya. Dan ini tampilannya memang nggak terlalu bagus karena kalau dibandingkan dengan aplikasi KP kemudian isi cash, ini memang masih jauh banget ya. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk
ke peminjamannya, kita tekan dapatin kuota ya. Nah ini masih loading terlebih dahulu dan kita menunggu terlebih dahulu. Nah ini untuk pengisiannya ada proses memasukkan foto KTP, kemudian kondar, kemudian pekerjaan, dan juga unggah foto. Nah untuk unggah foto KTP-nya ini itu kita harus mengisikan bagian depan KTP. Contohnya tuh seperti ini. Nah namun dia nggak menjelaskan secara detail terkait tips dan trik untuk lolos verifikasi data KTP dan lain-lain, hanya contoh doang seperti ini. Namun kalau kalian masih bingung, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP yang udah lengkap, dan di situ gua udah jabarin satu persatu yang dimana kalau kalian ikuti bisa lolos dalam verifikasi data KTP ya. Nah kemudian di sini kita keluar saya dulu. Dan untuk selanjutnya foto bagian belakang. Nah untuk foto bagian belakang sama saja seperti biasa, di sini ada contohnya. Selanjutnya di sini untuk foto yang ketiga itu adalah pastikan KTP dalam wajahmu ada di dalam foto. Nah jadi seperti ini memegang KTP dan foto seperti ini. Saran gua di sini kalian suruh aja teman kalian untuk melakukan foto seperti ini, soalnya kalau menggunakan selfie itu kadang wajah kita tuh nggak masuk semua ya, dan yang wajib tuh harus seperti ini cuy ya, setengah badan seperti ini dan dipegang foto KTP-nya. Kemudian untuk foto KTP-nya di sini itu harus fokus sama di wajah kalian ya, jangan hanya salah satunya. Dan biasanya sih yang membuat banyak kesalahan adalah foto wajah kalian di sini itu fokus, namun data di KTP-nya ini nggak fokus ya. Nah jadi harus difokusin semuanya ya cuy. Nah oke, selanjutnya di sini nanti jika sudah kalian mengisikan itu akan diarahkan untuk kontak darurat. Kontak daruratnya kalau nggak salah meminta 5 ya, gue juga lupa berapa, yang pastinya lebih dari 3 ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini jika sudah kalian isikan nanti akan diarahkan untuk pekerjaannya dan upload dokumen. Nah untuk dokumen ini saran gua memang kalau kalian nggak mempunyai ID card, kemudian BPJS, NPWP, upload dokumen yang gampang aja cuy, seperti foto kalian sedang bekerja, kemudian foto kalian sedang menggunakan baju kerja, ataupun foto kalian ataupun foto tempat bekerja kalian dan lain-lain, karena hanya itu yang gampang. Biasanya juga untuk ID card itu gampang sih ya teman. Namun ada beberapa orang yang misalkan kerjanya itu di warkop ataupun menjaga warung, itu nggak ada ID card ya teman-teman. Nah untuk yang mempunyai UMKM yang mungkin gede itu biasanya harus melampirkan SKU atau surat keterangan usaha ya. Akan tetapi kalau nggak punya ya nggak masalah, nggak diisiin ya cuy. Yang penting kalian isikan saja, nanti kalau hasilnya auto atau ACC-nya itu belakangan aja ya. Dan ya buat yang di auto ajukan lagi dan ajukan lagi cuy. Nah sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini pastinya kalian mengajukan di pagi hari, soalnya untuk kuotanya ini nggak banyak ya cuy. Memang untuk pencairannya itu cepat dan juga untuk peminjamannya bisa meningkat berkali-kali seiring kalian membayarkan pengajuan, akan tetapi kuota per harinya ini masih tergolong dikit ya. Nah jadi kalau kalian mengajukan di siang hari kadang itu udah nggak dapat kuota ya, dan bahkan kadang langsung di auto ya. Yang di pengajuan pagi pun itu biasanya masih di auto, apalagi yang di pengajuan siang. Dan kalau kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini terus ingin mengajukan kembali, kata beberapa orang yang sudah pernah mengajukan ataupun merawat, ajukan sehari setelah kalian membayarkan, karena jika kalian langsung mengajukan itu biasanya sistemnya masih belum diupdate ya, jadi status kalian situ masih ada peminjaman walaupun kalian udah bayarin. Nah makanya tunggu seharian ya cuy. Nah so